Ada loh orang yang misalnya dibilangin biayanya 20, enggak jadi 100 itu ada. Harus diberangkatin lewat izin tinggal sebagai pekerja di Jepang. Bisnisnya dia itu kayak bisnis properti sebenarnya. 18,4 itu sudah termasuk makan dan tempat tinggal selama 3 hari 2 malam. Minasan, konnichiwa. Masih dalam edisi Ngobrolin Jepang bareng dengan William Tanzania. Nah, tentunya di episode kali ini kita akan membahas tentang cara untuk menghindari LPK nakal supaya kamu tidak tertipu. Nah, tentunya dengan the one and only narasumber kita, William Tanzania. William, thank you so much for coming. Semoga nggak bosan-bosan ya, Will, buat sharing informasi. Belum bosan kan ya? Masih aman. Iya, sip-sip, oke. Nah, William, jadi langsung aja ya, because nowadays it's very easy to find that kind of news yang memberitakan tentang human trafficking atau perdagangan manusia, which is it's very horrible banget ya. Takut banget kan kalau misalnya kita keinginannya mau ke Jepang, tapi ternyata diperdagangkan kan, aduh kasihan banget ya. Nah, kira-kira William, apa sih sebenarnya modus dari LPK atau lembaga pelatihan kerja itu sendiri? Modus dari LPK, kalau misalnya untuk perdagangan orang itu sebenarnya kalau Jepang masih nggak sebanyak ini ya, maksudnya nggak sebanyak Kamboja, Thailand kayak gitu kan. Kemarin yang marak itu di Kamboja, Thailand ya. Kalau di Jepang itu sebenarnya semuanya sama ya, modusnya itu selalu gaji tinggi, berangkat cepat, biaya dikit gitu. Nah, syaratnya mudah gitu ya. Pokoknya kan itu yang gampang orang kemakannya itu ya. Pengennya berangkat cepat, gajinya gede, udah pokoknya itu. Oke, jadi itu sebenarnya secara garis besar modus mereka ya. Nah, kemudian gimana sih cara LPK nakal ini sampai bisa meyakinkan calon korbannya? Karena kan sebenarnya memang kalau kita punya knowledge background di bidangnya kan pasti nggak dengan mudah ya kemakan bujuk rayu. Nah, kira-kira mereka tuh gimana sih caranya untuk meyakinkan calon korbannya? Biasanya red flag-nya kalau misalnya kita katakanlah kita bicara soal red flag yang harus kita hindari dari red flag dari LPK nakal ya. Sebenarnya kalau untuk membedakan mana yang resmi, mana yang tidak, kalau untuk program kerja di Jepang sebenarnya kita nggak pakai LPK pun nggak masalah, gitu. Karena kerja di Jepang untuk Tokutegino namanya, untuk kerja lapangan itu kerjaan yang jalurnya mandiri. Kalau magang itu harus pakai LPK yang namanya SO, Sending Organization, karena itu jalur G2G atau pemerintah. Terus apa fungsinya kita pakai LPK di kerja Tokutegino atau kerja lapangan ini? Fungsinya untuk bimbingan bahasa, bimbingan skill sesuai dengan mereka mau bidang apa. Terus untuk pelatihan wawancara, dicarikan job ke Jepang, kayak gitu sih. Cuma fungsinya bukan pemberangkatan, tapi pembimbingan atau pelatihan. Gitu. Kalau yang magang tadi kan harus memang diberangkatnya dari lembaga resmi yang sudah ada izin SO-nya tadi. Nah, gitu. Makanya, misal nih kita mau hemat biaya, ya udah belajar sendiri aja, gitu kan. Cari job sendiri, kita hubungin perusahaan Jepangnya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Cuma kan tidak banyak orang yang punya koneksi ke situ. Gitu. Nah, cara membedakannya gampang sebenarnya. Gimana? Yang pertama, kalau sesuatu itu terlalu too good to be true, maka ya too good to be true, gitu kan. Kalau terlalu iming-imingnya terlalu ngawur gitu ya, benar. Itu bisa dicurigai ngawur gitu ya. Lalu ya yang pasti namanya lembaga, ketika kita mau kerja ya, namanya sudah pindah negara ini, bukan sekedar kita beli bakso, itu kan nggak pakai mikir ya. Kalau ini kan namanya orang mau pindah negara, kerja di negara orang pasti mikir lama. Nah, makanya dari awal itu harus sudah jelas dan transparan. Biayanya berapa, dipakai untuk apa aja. Jangan mau kalau misalnya cuma dibilang biayanya 30 juta. Tapi mereka nggak ngomong, oh ini 2 jutanya buat ini, 1 jutanya buat ini, 3 jutanya buat ini, total 30 juta itu. Mereka nggak ngomong dibuat apa aja itu perlu dicurigai. Kenapa? Karena bisa jadi mereka ngomong oke, biayanya 30 juta. Nanti ketika di tengah-tengah, mereka bilang lagi, tambah lagi 10 juta. Tambah lagi 10 juta. Ada loh orang yang misalnya dibilangin biayanya 20, bengkak jadi 100 itu ada. Dan nggak jadi berangkat itu lebih parah. Sudah jual sawah, jual rumah gitu kan, kasihan. Kasihan banget ya. Gitu. Makanya biaya harus transparan dari awal dan tidak boleh ada penambahan biaya lain
di luar yang sudah diomongkan di awal. Kecuali memang ada perubahan dari peraturan pemerintah atau imigrasian. Atau ada memang perubahan dari contohnya dari perusahaannya sendiri. Kita kasih tiket pesawat untuk teman-teman yang hanya berangkat pada periode Januari sampai Juni 2024 misalnya kayak gitu. Nah setelah itu kan otomatis harganya bukan naik tapi balik ke harga yang semula yang nggak ada tiket pesawat. Nah kayak gitu. Atau memang ada perubahan kurs yang naik lagi gitu kan ya otomatis ya mengikuti harga kan. Gitu. Karena ada beberapa biaya, contohnya biaya pengeluaran COE. Itu kan yang ngurus dari perusahaan Jepang, mereka pakai yen. Kalau yen naik ya otomatis lebih mahal harganya. Gitu. Jadi mengikuti kursnya juga. Jadi peraturan, kurs, dan ada biaya-biaya lain yang tadi itu, yang memang dari kebijakan perusahaan dan itu harus diberitahukan kepada siswanya, bukan cuma asal ngomong aja ya, oh tambah 5 juta, tambah 5 juta. Gitu. Yang banyak itu biasanya, oh kamu nggak lolos job ya, sini bayar lagi 5 juta saya carikan job lain, bayar lagi 5 juta cari job lain. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu loh, karena dicurigai ya. Iya, kalau misalnya memang nggak lolos wawancara, ya harusnya lembaga itu bertanggung jawab untuk carikan dia job terus, wawancara terus sampai lolos tanpa ada biaya tambahan. Gitu. Jadi itu sebenarnya gimana? Itu untuk biaya gitu. Jadi sebenarnya memang kalau ada lembaga yang nawarin langsung amount-nya, nyebutin amount-nya kayak tadi, sebenarnya itu udah red flag ya sebenarnya, dan kita juga harus benar-benar jeli untuk meminta breakdown dari biaya itu sendiri. Nah, benar. Next question nih ya. Sebentar, tapi tadi ada lagi lanjutannya. Jadi itu tadi baru soal biaya. Alur juga harus kayak gitu, harus jelas. Pertama ngapain dulu, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain gitu, biar murid itu nggak bingung. Ini sekarang aku lagi nunggu apa gitu loh, gitu kan. Nah itu baru yang pertama, transparan, gitu kan. Terus yang kedua harus diberangkatin lewat izin tinggal sebagai pekerja di Jepang. Harus ya. Harus, jangan mau diiming-imingin kayak, oh kamu pakai izin turis dulu aja. Turis kan cuma 2 minggu. Nah nanti minggu kedua aku ganti ke izin tinggal pekerja. Nah itu bahaya, itu nggak bisa tuh. Harus dari gitu. Awal harus udah fix gitu tadi ya. Iya, yang kayak nawarin kayak gini-gini ini laporin ke Menaker aja biar di sweep gitu ya. Biar digusur aja gitu kan. Soalnya nggak boleh. Gitu. Nah, untuk menerbitkan visa kerja itu kita harus punya yang namanya EKTKLN atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Yang dimana diterbitkan oleh Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Gitu. Jadi itu yang penting, izin tinggal sebagai pekerja, tanda tangan kontrak dulu di Indonesia sebelum berangkat, gitu ya. Nah, terus untuk LPK yang nakal-nakal ini, sebenarnya cara bedakannya ya, ada beberapa lagi sih. Salah satunya itu metode tarik ulur gitu ya. Tarik ulur bukan itu hanya hubungan ya. Iya. Ulur ya. Tarik ulur itu kadang gini ya. Muridnya itu sebenarnya sudah bisa bahasa Jepang nih misalnya, atau sudah bisa skillnya. Cuma dilama-lamain. Sama LPK-nya ya? Iya, dibilangin, oh kamu masih belum bisa, kamu masih butuh nambah 1-2 bulan lagi. Tujuannya apa? Supaya bayar lagi, dan dia nambah uang kos. Jadi bisnisnya dia itu kayak bisnis properti sebenarnya, nyewain kos. Gitu. Jadi bukan pure tenaga kerja yang nyalurin ya, ternyata ada side bisnis lain, kosnya punya dia juga gitu kan. Nah itu harus diwaspadai. Ada juga yang ini apa namanya, suka nawarin ya, SMP bisa nggak kerja di Jepang? Kan harusnya minimal SMA atau SMK. Oh nggak apa-apa, SMP aja, nanti kita terbitkan ijazah palsu. Nah kedengarannya sudah mencurigakan. Tapi kadang orang gampang kemakan kan, wah nggak apa-apa ya, udah daripada kejar paket kan, ya mending aku terbitkan ijazah palsu aja. Akhirnya gimana? Kalau mereka nggak lolos wawancara, itu jadi alibi untuk si LPK-nya tadi. Tuh kan kamu pakai sertifikat palsu, ya udah bayar lagi untuk wawancara, bayar lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka pinter juga ya untuk apa ya? Apa namanya, mencuci otak gitu katakanlah seperti itu ya. Iya, ada juga yang gini, ini agak jahat sih sebenarnya caranya ya. Jadi biayanya dibuat murah banget.
Murah banget. Ayo kamu bisa kerja di Jepang, biaya dari nol, bahasa, sampai kamu berangkat, tiket pesawat, visa semuanya cuma 500.000 misalnya. Oh my god, itu udah nggak gitu. make sense banget sih 500.000. 500.000 sudah nggak make sense, tapi orang kan gampang kemakan. Wih, murah nih, gitu kan. Kapan lagi gitu ya. Terus mereka dapat duit dari mana? Ketika muridnya di Jepang, ternyata si LPK ini afiliasinya sama mafia Jepang. Nah, Yakuza. Tambah bahaya lagi. Jadi si anak ini dibuat menanggung hutang yang banyak. Akhirnya kerja mati-matian dari situ, nggak lunas-lunas. Namanya Yakuza ya, kalau kita kabur bisa dikejar. Mau pulang ke Indonesia pun dikejar sama mereka. Namanya mafia ya. Ngeri banget ya. Gitu. Terus yang lebih jahat adalah anak yang punya utang tadi. Ayo, kamu tarik teman kamu orang Indonesia. Satu kali tarik, utang kamu saya kurangin 1 juta. Nah, dan teman yang diajak juga akan diperlakukan sama. Iya, gitu. Itu yang banyak. Makanya aku pernah bilang di salah satu kontenku juga, hati-hati sama orang Indonesia yang kayak gini. Gitu. Nggak semua orang Indonesia baik-baik gitu loh. Cuma karena ada orang-orang yang seperti ini nih harus dicurigain gitu loh. Oknum gitu ya. Biasanya mereka nawarin, ayo kerja di tempatku aja. Kamu kan sekarang gaji di sini cuma 20 juta, tempatku bisa 40 juta loh. Nah, mereka kasih slip gaji palsu lah, apalah gitu kan. Nah, akhirnya kemakan. Habis itu nasibnya juga sama, hubungan sama mafia. Gitu. Jadi harga murah itu sebenarnya nggak ada salahnya. Cuma jangan kemurahan, jangan kemahalan. Harus tahu itu harganya buat apa aja. Yang tadi aku bilang transparan itu kan. Ke 500.000 aja sudah nggak masuk akal. Bayar paspor aja sudah 350.000 sendiri. Ya kan? Terus belum lagi ujiannya sudah 150.000, 130.000 untuk ujian bahasa Jepang JLPT. JFT 400.000. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Kecuali memang lembaganya bilang, ayo kita kasih beasiswa. Gitu kan, untuk berapa anak. Tujuannya apa beasiswa ini, gitu kan, kenapa mau dibiayain. Gitu. Kalau enggak kan logikanya mana ada perusahaan mau rugi. Gitu kan. Itu sih paling ada beberapa. Masih banyak lagi LPK nakal. Modus-modusnya. Cuma yang barusan aku sebutkan itu yang paling banyak. Iya. Jadi jangan sampai kemakan ya, menyesal semuanya dengan modus-modus seperti itu tadi ya. Benar-benar harus transparan tuh yang paling penting dari awal supaya kita bisa lebih tahu lah ya, ada pencerahan gitu ya di awal. Next question ya, karena tadi kamu sudah mention soal biaya. Nah, itu kan very crucial banget kalau soal biaya. Nah, gimana sih kira-kira breakdown biaya yang benar supaya mereka nggak asal langsung percaya kayak 30 juta di awal, tapi kan kita harus minta breakdown-nya seperti yang pertama. Apa aja sih breakdown biaya yang benar? Sebenarnya kalau mau bekerja di Jepang, itu dari Kemenakernya matoknya 18 juta. 18 juta. Kalau magang 33,9 juta. Memang magang lebih mahal. Karena ini program pemerintahan, yang satunya program mandiri. Gitu kan. Nah, breakdown ini bisa beda-beda. Kalau 18 juta untuk harga pasaran 20 sampai 40 masih oke lah, namanya orang mau ngambil untung kan lebihan gitu kan. Kalau magang tadi dari 33,9 di up jadi 40 50 masih nggak apa-apa gitu ya. Biasanya normal lah itu ya, karena ada asrama dan sebagainya. Nah, breakdown biayanya itu untuk apa aja sebenarnya? Kalau di tempatku, contoh yang untuk paling mahal itu yang di bidang perhotelan. Pembersihan gedung di bidang perhotelan itu 18,5 juta. 2 juta itu untuk registrasi pertama di LPK mitranya Pocket Nihongo. Habis gitu ada juga untuk psikotes dan pra-MCU itu 2 juta. Habis itu tambah 3 juta. Untuk biaya kelas bahasa dari 0 sampai yang dibutuhkan itu N4. Berarti sudah ada 5 juta nih. Habis itu ada biaya pengiriman dokumen 3 kali ke Jepang. 1 kali kirim 500.000 jadi 1,5 juta. Berarti 6,5 juta. Biaya ujian, untuk biaya ujian bahasa Jepang, itu kalau ambil yang JFT, itu 400.000. Kita subsidi murid yang belajar bahasa dari kita subsidi 150.000. Jadi 250.000. Berarti 6,75 sudahan. Ditambah biaya untuk ujian perhotelan tadi yang pembersihan gedung. Nah, itu 150.000. Berarti sudah 6,9. Nah, dari sini ada biaya paspor. Paspor itu 350.000 kalau paspor biasa.
Kalau e-pasport 650. Kalau pakai percepatan 1 juta. Gitu. Nah, kita anggap yang 350.000 aja. Jadi 7,25. Lalu surat keterangan kepolisian, cek kepolisian itu 35.000, ada 40.000, ada 50.000 tergantung Polda atau Polres dekatnya dia apa. Nah, anggaplah 50 ya biar lebih gampang hitungnya. Berarti 7,3 sudahan. 7,3 ditambah medical check up akhir. Setelah dia dapat kontrak, dia harus cek kesehatan lagi nih. 1 juta. Berarti 8,3. Nah, setelah itu ada biaya kartu tenaga kerja luar negeri 500.000. Berarti 8,8. Ditambah biaya BPJS tenaga kerja 377. Berarti sekitar anggaplah 9,2 dibulatkan. Harusnya 9,177 tapi terlalu banyak gitu ya. 9,2 gitu ya. Terus ada biaya visa. Pengurusan visa itu 1,5 juta. Berarti 10,7. 10,7 ditambah karena saya kerja sama LPK untuk khusus bidang perhotelan. Kalau yang lain saya nggak kerja sama LPK. Saya langsung ke pihak Jepangnya. Gitu. Nah, khusus hotel ini ada biaya layanan jasa LPK 4,7 juta, jadi 15,4 gitu. Dan biaya LPK itu beda-beda ya, masing-masing LPK-nya yang nggak dipatok sekian. Beda-beda. Terus ada biaya pelatihan SSW tadi saya lupa sebutkan. Biaya pelatihan skill untuk pembersihan gedung itu 3 juta, berarti 18,4 gitu. Itu sudah termasuk makan dan tempat tinggal selama 3 hari 2 malam. Gitu. Kan pelatihannya di hotel gitu. Jadi dia ada nginepnya di hotel juga gitu. Jadi sekitar 18,4. Lalu sisanya itu untuk apa lagi ya? Udah kurang lebih itu aja sih. Sisanya itu biaya-biaya lainnya itu ya kurang lebih itu sih. Kurang lebih seperti itu. Itu dari awal sampai berangkat. Kalau tiket pesawat itu tergantung perusahaan. Ada yang nanggung, ada yang enggak. Kalau enggak nanggung ya berarti bayar sendiri. Tapi biasanya perusahaan itu memberikan dana talangan. Kamu nggak bisa berangkat gara-gara nggak ada duit. Ya udah, aku pinjamin dulu nanti potong gaji aja gitu. Itu bisa. Itu sih paling untuk kalau biaya di tempatku untuk di bidang pembersihan gedung perhotelan. Gitu. Kalau yang lain ya lebih murah, bisa 12 sampai 15 juta untuk restoran, perawat lansia dan pengelolaan makanan. Karena kita nggak ada biaya layanan agen tadi. Itu. Jadi bisa lebih murah gitu. Nah, apakah harga ini jadi patokan semua LPK? Jawabannya enggak. Karena setiap LPK bisa jadi di sini kursus bahasanya 3 juta. Mereka patoknya 6-7 juta dan itu sah-sah aja kan, terserah mereka kan. Siapa tahu mereka satu murid 1 guru gitu kan, makanya cost-nya lebih besar lagi gitu kan. Atau 1 guru 5 orang. Kalau di tempatku kan 1 guru 20 orang 1 kelas maksimal. Gitu. Terus mereka kan juga harus bayar gedung. Terus mereka juga harus mungkin ada bayar asrama. Ada bayar seragam juga LPK kadang gitu. Ada guru olahraganya untuk bikin fit. Siapa tahu kan ada gitu program gitu. Gitu. Iya, siapa tahu juga ada program mau kerja di restoran, ayo kita ikut kelas masak. Jadi kayak gitu-gitu. Cuma masalahnya yang tadi aku sebutkan itu biaya minim yang dibutuhkan lah, yang pasti. Yang dibutuhkan untuk bisa berangkat kerja. Kalau kelas masak, misalnya mau belajar kelas bahasa Inggris, kelas sama orang Jepang asli dan sebagainya, itu opsional. Boleh ada, boleh enggak gitu. Karena yang minimal dimiliki siswa itu ya sertifikat itu sebenarnya bahasa sama skill. Udah punya itu bisa wawancara, bisa terbitkan visa. Gitu. Makanya kita cut cost-nya dari enggak ada asrama, enggak ada uang untuk ya inilah untuk mungkin kalau di LPK ada beberapa yang menyediakan catering makan di asrama itu kan bayar juga harusnya. Ya nggak ada uang makan, kalian makan sendiri di rumah gitu kan. Cari yang lebih murah kan bisa ya. Dan itu makanya kita cut cost dari full online itu, bisa dari rumah masing-masing. Itu sih. Kalau menurut aku pribadi boleh LPK offline, nggak ada masalah. Cuma saranku sih nggak lebih dari 40 juta ya kalau mau bayar LPK karena lebih dari itu mahal, agak mahal, nggak worth it kalau misalnya segitu.
Kecuali memang asramanya bintang 5, nggak apa-apa. Mau live sebagai luxury juga nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Anaknya sudah bisa bahasa Jepang, udah punya sertifikat, terus disuruh belajar bahasa Jepang lagi dari nol. Nah itu nggak boleh, nggak bisa asal-asal batalin nggak jadi kerja. Jangan sampai gara-gara anak-anak yang berbuat onar di sana, negara kita yang di blacklist.